Hantu perempuan di toilet, tempat perkemahan di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan cerita misteri Satria. Kali ini kita masuk ke episode 61. Maaf kemarin agak kelongkap angkanya jadi berantakan. Nah, kali ini saya mau bercerita tentang kisah di tahun 2009, anak saya kelas 4 SD. 2009 kelas 4 SD itu kita kayak ada ada perpisahan kelas, tapi di daerah Bogor namanya Cibalung. Itu adalah sebuah tempat perkemahan dan cukup terkenal lah ya. Nah, kita berangkat dari Depok, rame-rame naik bis segala macam, bis juga bis kecil karena kan daerahnya susah, daerah Cibalung itu, dan view-nya bagus, semuanya bagus. Kita sampai sana itu sekitar makan siang. Kita sampai di sana itu makan siang di hari Sabtu ya, di hari Sabtu makan siang. Nah itu tanda-tanda itu udah ada. Saya dari situ sudah tanda-tanda emang daerah yang daerah hutan-hutanan gitu kan, jadi ada aja lah gitu. Saya tuh udah, mata saya tertuju pada sebuah toilet. Saya lihat, etnis, bagus sih, etnik dan bagus lah, alami gitu, ada batu-batu, semuanya dari batu-batu lah. Karena emang dikemas konsepnya alam kan gitu, jadi ada batu-batu segala macam. Nah, di situ saya udah ngelihat kayak ada bayangan. Saya pikir gitu kan dari kejauhan, dari tempat makan tuh lihat, udah nggak beres nih. Saya pikir gitu dari awal kedatangan tuh jam. Nah kebetulan tempat sholat tuh nggak jauh dari toilet tersebut ya. Oke lah, dan itu toilet itu juga digunakan pada anak-anak atau semua orang yang nanti akan bercamping lah di situ. Jadi itulah tempat-tempat umum, beberapa toilet, ada beberapa toilet, salah satunya itu dia memisah sih dari ruang makan, tapi agak dekat ke arah tenda-tenda ya, jalan tenda-tenda itu. Udah gitu, pada saat itu saya mau sholat kan, belum sholat zuhur. Itu kayak pas sambil wudhu tuh kayak di belakang saya nih, saya lihat ke kiri terus kan, karena posisinya begini. Saya lihat ke kiri terus, aduh udah kayaknya datengin ke saya gitu kan. Tapi saya udah diam aja lah, pikir saya jangan ganggu, saya bilang, karena saya nganter anak dan saya niatnya baik di sini. Nah kan, oke, kemudian masuklah ke sore hari kita dipakein tenda, dibikinin tenda dan main permainan lah ya, permainan segala macam, sudah itu permainan lah. Di malam pada masuk sore, maghrib itu kita makan malam sama prasmanan juga di situ. Makan malam sama prasmanan juga di situ, tempat yang sama. Kumpul segala macam. Ini makin jelas lagi, makin karena udah mulai gelap, makin mau menampakkan gitu ya sosok ini yang saya lihat ini. Dan sosoknya itu seperti perempuan. Saya sih ngeliatnya seperti perempuan karena dia rambutnya panjang, terus pakai kayak terusan daster panjang lah gitu, kayak saya ngeliatnya seperti itu ya. Cuman saya nggak begitu jelas. Nah, udah mulai mendekat, astagfirullahaladzim, dia mulai mendekat, berani mendekat. Saya udah diam aja lah. Nah kebetulan pada saat itu kita langsung habis itu ada acara sedikit, api unggun, kemudian masuklah ke tenda. Nah sebelum masuk ke tenda itu kan, saya sebelum tidur, daripada nanti ini saya biasalah buang air kecil dan lain-lain lah. Saya ke toilet itu karena saya pikir toilet yang paling dekat itu. Begitu masuk toilet, saya nggak ada masalah ya, nggak ada gangguan dan lain-lain. Saya duduk kan, toiletnya toilet duduk ya, saya toilet duduk ini, terus gitu kan, terus kok di dalam toilet tuh kayak kayak anginnya kenceng banget tuh, padahal kan toiletnya tertutup ya. Pas nengok itu kok anginnya dari atas kenceng, saya nengok kan ke atas, masya Allah, itu yang namanya makhluk perempuan yang tadi itu menampakkan wujudnya, dia nempel di langit-langit begitu, kayak nempel lah gitu lah, kayak kayang gitu.
seperti kayak di horor-horor tapi nggak jelas seperti kayak gitu, cuman dia nempel lah seperti itu di atas. Dia perempuan, wujudnya perempuan dengan bajunya putih lusuh. Saya pikir saya nggak takut ya, maksudnya saya kebetulan waktu itu saya nggak takut, dan saya karena dari siang udah tahu dan dia tidak mewujudkan dengan wujud yang seram gitu kan. Saya bilang, ada apa, mau apa kamu dengan saya bilang gitu kan, mau minta tolong apa. Saya pikir kan biasanya makhluk kayak gitu kan, kalau ada sesuatu yang mau mendekat dan memberanikan diri mendekat tuh biasanya ada minta tolong. Ya kalau gitu nggak ada apa-apa. Terus saya habis itu, kalau nggak ada apa-apa pergi, jangan deketin saya lagi, saya bilang gitu kan. Saya langsung ngomong gitu aja, dan habis itu pergi. Tapi karena saya takut tadi kan, saya sampai agak ring gitu kan, WC-nya tuh kebelah, sampai itu WC duduk tuh kebelah, karena saya saking kaget saya begitu cuek. Akhirnya saya ganti toilet itu harus saya ganti karena pecah sama saya, bukan pecah, kebelah lah gitu, karena saya saking takut kan, kedorong ke belakang gitu kan, jadinya agak. Dan kebetulan toiletnya tidak di seal gitu ya, tidak di sealan gitu, jadi ya gampang ambruk. Akhirnya ya udah, saya mau ganti, pada saat itu ganti ya 100.000 lah pada saat itu. Akhirnya tahun 2009 itu menjadi pengalaman seru, tapi saya nggak ceritain nama yang itu, takutnya pada takut karena memang lagi banyak orang dan lagi anak-anak banyak, itu takutnya mereka takut, jadi nggak berani. Akhirnya nah malam itu juga toilet itu ditutup dulu sementara karena memang patah itu, pecah tadi sama saya. Karena saya kaget aja sih, kayak saya kaget gitu, mundur kan, saya lagi pupuk gitu, mundur. Akhirnya itu pengalaman yang masih saya ingat banget, karena memang harus ganti toilet yang pecah gara-gara saya kaget lihat makhluk tersebut. Demikian teman-teman di episode ke-61. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf ini semua kisah nyata saya. Terserah teman-teman menanggapinya seperti apa, tapi ini real dan kisah nyata yang saya alami sendiri. Buat yang takut atau buat yang itu, ya mohon maaf, bukan artinya menakut-nakuti, tapi ini hanya berbagi cerita sebagai hiburan semata. Semoga teman-teman berkenan, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe di Cerita Misteri Satria. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.